Perkenalkan, nama saya Charlie Marlenton, saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 251000156. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikat. Di slide pertama, kita bisa mengetahui hukum adalah cerminan peradaban. Hukum perdata, khususnya hukum perikatan, adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang gerakan roda perekonomian. Buku 3, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau yang sering kita sebut dengan KUHP Perdata, adalah warisan kolonial yang usianya hampir 2 abad. Oke, membahas tentang Burgerlijk Wetboek tidak dirancang untuk seluruh warga Hindia Belanda, melainkan ini hanya berlaku untuk warga Eropa dan Timur Asing, sementara bagi pribumi berlaku sistem hukum yang berbeda. Oke, di slide selanjutnya kita membahas tentang hukum perikatan of the dead, menciptakan resiko ketidakpastian hukum dalam menghadapi dinamika abad ke-21. Perkembangan teknologi di era digital dan transaksi lintas batas telah melahirkan bentuk-bentuk kontrak dan perikatan baru seperti e-commerce, badan hukum, perlindungan data pribadi, dan skema pembiayaan inovatif yang seringkali tidak terakomodasi secara memadai dalam perangkat hukum lama. Oke, kalau kita berkaca dari slide sebelumnya, kondisi ini menimbulkan 2 tantangan besar. Yang pertama, ketidakpastian hukum. Kurangnya regulasi adaptif membuat sengketa modern sulit diselesaikan dengan adil dan efisien, menghambat iklim investasi dalam bisnis. Lalu yang kedua, ada kesenjangan digital. Norma-norma lama gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah, terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital. Oke, dari masalah yang dialami, Konferensi Nasional hadir di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat, memodernisasi substansi hukum perdata di Indonesia. Diskusi dan sinergi antara akademis, praktis, dan pembuat kebijakan seperti yang kita lakukan hari ini adalah kunci untuk mewujudkan kebijakan hukum nasional yang transportatif terhadap dinamika zaman. Lalu dari masalah yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, kita juga dihadapkan pada tantangan lain, yaitu yang pertama, harmonisasi hukum perdata adat, lalu yang kedua, sinkronisasi peraturan lintas bidang, yang ketiga, perlindungan hak dan perempuan. Mengenai 3 permasalahan ini, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada harmoni hukum perdata adat, di mana hukum adat bersifat dinamis dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang seringkali menghadapkan hukum bersifat restitutif. Lalu yang kedua, ada sinkronisasi peraturan lintas bidang, di mana terhadap masalah ketidaksinkronan dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan arbitrasi. Lalu yang ketiga, perlindungan hak anak dan perempuan, yang dalam persoalan hukum keluarga, adat, isu perlindungan hak anak dan perempuan harus menjadi fokus utama mengingat perbuatan sosial dan ekonomi yang sering terjadi. Dari permasalahan di slide-slide sebelumnya, apa sih upaya pemerintah? Saat ini, pemerintah telah berupaya melakukan pembaruan terhadap berbagai warisan hukum kolonial. Kitab kodifikasi, baik hukum pidana maupun perdata, tengah diupayakan memperbaruinya agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Oke, dari masalah dan upaya yang telah saya bacakan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengingatkan kita bahwa perubahan besar tidak pernah tercapai secara instan. Ia merupakan buah perjalanan panjang jerih payah anak bangsa dalam melakukan rekomendifikasi, mengharmonisasi materi yang sebelumnya tercecer di berbagai peraturan, dan akhirnya merangkainya kembali dalam satu kitab hukum pidana nasional yang terbaru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.